Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dari Lomba Debat Bahasa Indonesia pada hari ini. Saya Penny Pinadita, perwakilan dari SMA 4 Kota Bekasi yang berbicara sebagai pembicara satu dari tim oposisi. Adapun mosi debat pada hari ini adalah Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan proyek terkait alien. Asumsi dasar dari tim pemerintah adalah ketika kita melakukan penelitian terhadap alien yang didasari oleh teori Galactic Zoo, maka ini akan menghabiskan uang pemerintah, dalam hal ini uang pemerintah Uni Eropa. Namun Dewan Juri sekalian, perlu diketahui bahwasannya yang membiayai besar-besaran proyek ini adalah investor swasta. Jadi tim pemerintah sudah melakukan kekeliruan. Selanjutnya, Uni Eropa telah melaksanakan 300 proyek yang menghabiskan dana 300 euro. Pemerintah hanya membiayai, dalam hal ini pemerintah hanya membiayai penelitian yang dilakukan di negara Uni Eropa, tidak membiayai secara penuh penelitian yang dilakukan di luar angkasa. Karena perlu diketahui bersama bahwasannya pemerintah telah melakukan aturan tentang alokasi dana seperti yang telah dibicarakan oleh tim pemerintah, bahwasannya jika tidak digunakan, dana tersebut tidak digunakan untuk proyek terhadap alien, maka bisa digunakan untuk memberantas kemiskinan, memberantas kebakaran hutan, atau mengatasi pulau yang tenggelam. Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwasannya pemerintah yang sudah melaksanakan kewajiban untuk memberantas kemiskinan, memberantas kebakaran hutan, dan mengatasi pulau tenggelam yang ada di Uni Eropa. Dan perlu diketahui bersama lagi-lagi bahwasannya penelitian terhadap kecerdasan ekstraterestrial ini dibiayai besar-besaran oleh pihak swasta. Selanjutnya, izinkan saya beralih pada argumentasi yang akan saya buat. Definisi dari Galactic Zoo tersendiri adalah Galactic Zoo adalah teori yang diciptakan dan merupakan kelanjutan dari konsep zoo hipotesis pada tahun 1970. Teori ini menyatakan bahwasannya manusia diawasi oleh alien yang bersembunyi dari mata manusia. Adapun alien sebagai zookeepers atau sebagai orang yang menjaga atau penjaga dari sebuah kebun binatang. Teori ini menyatakan sama seperti ketika kita mengunjungi kebun binatang, manusia sebagai zookeepers. Namun pada teori ini, alien berperan sebagai zookeepers. Adapun hipotesis yang akan kami sampaikan adalah penelitian tentang Galactic Zoo dan alien telah membuka banyak fakta baru, telah membuka semangat para ilmuwan untuk menemukan fakta-fakta baru yang masih tersembunyi di alam semesta ini. Dalam hal ini luar angkasa. Karena alien dan luar angkasa terus berjalan seiring. Ketika kita meneliti tentang luar angkasa, maka secara langsung ilmuwan akan meneliti tentang alien. Jadi alien dan luar angkasa akan terus berjalan seiring. Dan ini juga memunculkan rasa keingintahuan para ilmuwan, dan ini yang mendorong akhirnya fakta-fakta baru dari luar angkasa terungkap. Adapun perdebatan kali ini mengambil area mengapa kami tidak akan menghentikan penelitian proyek terkait alien yang berdasar pada teori Galactic Zoo, mengapa kami mendukung penuh penelitian ini, dan mengapa mekanisme yang akan kami sampaikan ini eksklusif. Mekanisme yang akan kami sampaikan adalah kami akan bertahan pada status quo yang menyatakan bahwa penelitian SETI atau kecerdasan terestrial ini didanai besar-besaran oleh investor swasta, dan pemerintah hanya membiayai pengembangan penelitian yang dilakukan di negara tersebut, dalam hal ini Uni Eropa, dan pemerintah tetap bertahan pada alokasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya beralih pada argumen yang pertama yang menyatakan bahwa mengungkap fakta baru tentang luar angkasa. Bagaimana penelitian ini bisa mengungkap fakta baru tentang luar angkasa, Dewan Juri yang terhormat? Penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun 2015, dan ini mengungkap fakta baru tentang luar angkasa. Salah satunya ditemukan bahwa di planet lain ditemukan sumber air, dan menyatakan bahwa di planet lain memungkinkan untuk makhluk hidup yang memiliki kecerdasan bisa hidup di sana.
Selanjutnya, mengapa fakta baru tentang luar angkasa ini bisa ada karena konsep ini? Karena ini sesuai dengan teori keingintahuan, di mana ketika manusia memiliki pengetahuan yang sudah mumpuni dan memiliki rasa keingintahuan atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dalam hal ini pertanyaan tentang luar angkasa, ini akan mendorong eksplorasi, mendorong penelitian, serta mendorong pembelajaran, sehingga fakta baru bisa terungkap dengan didorong teori pada hari ini. Selanjutnya, maka ilmu pengetahuan tentang luar angkasa, ini skenario terburuk ketika ini tidak dilaksanakan, maka pengetahuan tentang luar angkasa tidak akan berkembang. Selanjutnya, skenario terbaik ketika mekanisme ini tetap dilakukan adalah kehidupan akan selaras. Kehidupan akan selaras. Dalam hal ini yang selaras adalah keseimbangan antara ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan dan penelitian-penelitian serta fakta-fakta baru yang akan dikembangkan, sehingga antara penelitian dan pengembangan ilmu akan berjalan selaras. Selanjutnya, beralih pada argumentasi yang kedua, yaitu menciptakan teori keselarasan hidup. Bagaimana teori keselarasan hidup bisa tercipta dengan kita terus melakukan penelitian terhadap alien, dalam hal ini kecerdasan ekstraterestrial. Karena ketika manusia merasa bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang cerdas yang tinggal di bumi ini, maka manusia akan merasa bahwa tidak bisa melakukan hal semena-mena. Dalam hal ini, keselarasan hidup bisa tercipta karena manusia merasa bahwa kita tidak satu-satunya manusia yang bisa hidup dan bisa mengeksplorasi bumi ini. Selanjutnya, mengapa keselarasan hidup tercipta? Karena sesuai dengan teori bahwa ketika ada satu individu merasa bahwa ada individu lain yang memiliki kemampuan yang sama, dalam hal ini kecerdasan, maka satu individu akan segan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini melakukan eksplorasi berlebihan terhadap bumi, karena kita merasa bahwa kita hidup bersama, bahwa kita berjalan selaras dengan alien yang sedang diteliti oleh para ilmuwan. Selanjutnya, mengapa proposal yang kami sampaikan ini lebih efektif, Dewan Juri yang terhormat? Proposal yang kami sampaikan ini lebih efektif karena ini akan menimbulkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam semesta, dalam hal ini luar angkasa. Oleh karena itu kami tegaskan bahwa kami mendukung penelitian tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan ekstraterestrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.